yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong, ya. Jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi, kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Hai Rock'n'Roll, kau menuduh brilian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, brilian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya bilang ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini di kalung beginian tuh. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya, jangan debat omon-omon filsafat Kopingho
itu hanya berlaku di dunia kanggo di komik, oke? Debat real, nyata, debat hukum positif itu baru jantan, dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman sukses, benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu TV One dan Metro TV. Kita lagi bahas sesuatu yang secara fundamental mengganggu alam pikiran kita, mengganggu nurani kita soal keadilan tuh. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya Hotdog gitu. Si Hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata Hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si Hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset Bang. Enggak mungkin, saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri, dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si Hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke, lalu jadi debat di situ. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat dan udah akhirnya mungkin menuju ke Belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki aspinya 300 dengan bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak aspinya di seluruh dunia. Oke? Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan. Uppercut there from Alexander. He's just got such good timing.